Selamat pagi, Sofi Hoto, Namo Buddhaya. Semoga kawan-kawan berbahagia, sehat selalu, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Ya, semoga kita bisa mempertahankan kebahagiaan kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan kebajikan. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya mau mengajak kawan-kawan untuk sama-sama membahas tentang topik yang menarik nih, yaitu tentang, saya share dulu ya. Nah ini, oke, tentang Tuhan. Ya, saya besarkan dulu. Ya, nah banyak sekali nih ya, teman-teman yang bertanya kepada saya, ya, kamu kan agamanya Buddha, Tuhannya siapa sih? Nah, mereka itu bertanya-tanya, ya. Ada yang mencoba untuk menjawabnya macam-macam ya, seperti itu. Ya sudah, saya sih dalam hal ini tidak mau membawa konsep dari ajaran lain. Enggak. Hari ini saya mau khusus membahas mengenai ajaran Buddha saja. Ya, baik. Siapakah Tuhan dalam agama Buddha? Ya, sering kita dengar, bahkan banyak juga orang-orang yang beragama Buddha tidak tahu kalau ditanya Tuhannya siapa. Ya, lalu siapakah yang disembah, seperti itu ya. Baik. Slide yang selanjutnya, ada yang mengatakan, orang-orang berkata bahwa Tuhannya agama Buddha atau orang Buddhis itu adalah Sang Buddha. Buddha sendiri, yaitu Siddhartha Gautama, Buddha yang masa sekarang ya. Nah, apakah itu benar ya? Kenapa mereka mengatakan bahwa orang orang Buddha itu Tuhannya Buddha? Nah, karena nih ya, lihat nih. Nah, ini kita melihat, oh ya, itu orang Buddha kalau datang ke wihara langsung bersujud di bawah patung Buddha. Nah, nah, apakah ini menjadi kriteria atau indikator bahwa Tuhannya teman-teman yang beragama Buddha adalah Sang Buddha sendiri dalam bentuk patung? Nah, seperti itu ya. Nanti kita jawab ya bersama-sama. Oke. Lalu selanjutnya ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Buddha itu adalah dewa-dewi. Ya, teman-teman mungkin pernah datang ke kelenteng ya atau ke bio ya. Di situ kan banyak dewa-dewa ya. Ada dewa yang jenggotnya panjang, ya macam-macam lah. Dan bukan hanya laki-laki dewa, tapi ada juga yang dewi, yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, apakah Tuhannya orang Buddha itu dewa dan dewi? Nah, kenapa orang mengatakan demikian? Bahwa jangan-jangan Tuhannya orang Buddha itu adalah dewa dan dewi. Karena mereka melihat ada umat Buddha yang bersembayang di kelenteng. Kira-kira seperti ini. Nah, ya, bersembahyang di kelenteng, ya lalu memakai dupa, ya, dan entah apa yang dibacakan dalam pikirannya itu, ya, seperti itu. Jadi ini juga salah satu indikator jangan-jangan Tuhannya orang Buddha itu dewa dan dewi. Nah, ini nanti saya akan jelaskan kedua hal ini ya. Yang tadi mereka menduga bahwa Tuhannya Buddhis adalah Sang Buddha karena melihat orang bersujud di bawah patung Buddha. Lalu yang kedua, dewa dan dewi sebagai Tuhannya orang Buddha, karena banyak orang Buddha yang bersembahyang di kelenteng dengan melakukan apa sih namanya persembahyangan seperti itu ya. Nanti juga saya akan jawab juga ya teman-teman. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya pertanyaan teman-teman tentang ketuhanan Buddhis itu nggak salah sih. Dan menurut saya sangat bagus sekali ya untuk kita bisa belajar. Nah, jadi gini, kita penganut agama Buddha, ya, atau Buddhis lah katakan, itu jarang sekali menyebutkan kata Tuhan, Tuhan gitu ya.
Ya tidak seperti teman-teman yang lain kan. Kalau misalnya, woi ada gempa bumi. Wah, ini teguran dari Tuhan gitu ya. Terus apalagi ya, misalnya kematian. Wah ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Jadi seringlah menggunakan kata-kata Tuhan. Lalu kok di ajaran Buddha atau orang Buddha sendiri rasa-rasanya jarang sekali dan bahkan mungkin tidak pernah mengatakan kata Tuhan. Baik saat dia berdoa maupun saat dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah uniknya Buddhis ya kawan-kawan dan teman-teman. Karena menurut ajaran Buddha, kita itu lebih cocok menggunakan kalimat ketuhanan dibandingkan Tuhan. Ya, kok bisa begitu? Ya, jadi bukan berarti agama Buddha atau orang Buddha tidak punya Tuhan, bukan. Tapi ini maksudnya menggunakan, memakai kata yang menyerupai cocoknya itu di Buddhis adalah ketuhanan. Ya, seperti itu. Ini kita lihat ya. Jadi yang pertama, kita lebih cocok menggunakan kata ketuhanan ketimbang Tuhan. Nah, lalu ketuhanan dalam agama Buddha itu mengacu atau mengarah pada tujuan hidup. Nah, apa ini tujuan hidup agama Buddha yang paling tinggi? Oh, ternyata orang Buddha itu yang paling top, ya paling tertinggi itu kalau dia merealisasi, mengalami nibbana. Atau ya bahasa umumnya, bahasa umum. Mencapai nibbana. Nah, nibbana inilah sebagai tujuan hidup tertinggi umat Buddha. Nah, kalau dia udah mencapai ke situ, berarti tujuan hidupnya sudah mencapai ketuhanan. Ya, seperti itu. Baik ya. Jadi pelan-pelan ya. Oh, jadi bahasa umumnya. Tuhannya agama Buddha itu tujuan hidupnya ya, betul. Iya. Apa itu tujuan hidupnya? Nibbana. Ya, seperti itu. Baik. Jadi satu persatu teman-teman sedikit-sedikit udah mulai paham ya. Oke, next selanjutnya. Nah, yang tadi nih, tadi udah jelaskan. Ketuhanan kita adalah tujuan hidup, yaitu pencapaian nibbana. Kenapa? Karena pencapaian nibbana itulah terbebas dari penderitaan yang artinya bahagia sejati, bahagia total, ya kira-kira itu. Jadi siapa sih yang hidupnya tidak ingin bahagia? Saya pikir semua orang, semua makhluk kalau ditanya apa tujuan hidupmu, ya mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang tidak pernah berubah, kebahagiaan yang abadi. Nah, itulah pencapaian nibbana. Ya, oke, selanjutnya. Nah, apa sih nibbana itu? Sebetulnya di video yang kemarin sudah saya singgung sedikit, tapi nggak apa-apa, kita mengulang kembali. Belajarkan mengulang kembali ya. Nibbana itu disebut asang kata atau tidak berkondisi ya. Yang tidak berkondisi ini tidak mengalami tiga hal. Tidak mengalami tiga hal. Satu, tidak mengalami muncul. Tidak. Kedua, tidak mengalami berlangsung atau berproses. Dan yang ketiga, tidak mengalami padam atau hancur. Karena itu dia tidak berkondisi. Ya. Oke, lanjut. Nibbana itu Maha Esa dan Maha Suci. Maha Esa karena Nibbana adalah tujuan satu-satunya umat Buddha. Jadi umat Buddha bukan mau masuk ke surga, tapi pencapaian Nibbana. Yang kedua, Nibbana itu Maha Suci karena untuk pencapaian Nibbana harus bersih dari kekotoran batin. Yang disebut dengan kilesa ya. Ada tiga macam nih kekotoran batin. Ada loba,
keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kegelapan batin. Nah, itu ada di dalam diri kita. Nah, kita ini sedang berusaha mengikis sampai mencabut ke akar-akarnya 3 kekotoran batin itu. Kalau itu sudah tercabut sampai ke akar-akarnya, kita mencapai kesucian. Ya, ketika kita mencapai kesucian, nah kita baru ya merealisasi nibbana. Oke, next ya. Nah, nah ini nih. Ya, kenapa sih umat Buddha tidak sering ya atau tidak mengatakan Tuhan, tolong saya, Tuhan lindungi saya. Nah, karena ketuhanannya yang disebut nibbana yang tidak berkondisi itu sifatnya impersonal. Apa itu impersonal? Ya tidak seperti manusia. Nah, saya bagi menjadi 2, yaitu antropomorfisme dan yang kedua antropopatisme. Apa itu antropomorfisme? Yaitu yang tidak berbentuk seperti manusia. Jadi nibbana itu bukan seperti manusia. Oh, kalau gitu Sang Buddha itu bukan Tuhan dalam agama Buddha. Betul, ya. Sang Buddha bukan Tuhan dalam agama Buddha. Kalau Buddha dikatakan Tuhan, nanti ketuhanannya di person, jadi personal, ya kan? Padahal ketuhanannya Buddhis impersonal. Yang kedua, tidak bersifat seperti manusia. Jadi nibbana itu manusia itu apa ya? Marah, sedih ya kalau manusia itu. Memberikan kasih sayang. Nah, jadi ketuhanannya agama Buddha itu tidak bersifat seperti manusia. Oh, kalau gitu, kalau agama Buddha berdoa itu berdoa kepada Tuhan, lalu apa yang diucapkan? Ya, kita lihat di sini ya. Oke, kita kembali lagi deh. Oke. Jadi ketika kita berdoa sebagai umat Buddha kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci, ya bukan seperti yang tadi saya katakan. Misalnya, ya Tuhan, saya besok mau ke Amerika, tolong lindungin di pesawat. Ya tidak seperti itu berdoanya. Kenapa? Ya karena kan bukannya person, tidak bisa memberi. Ya kita kan impersonal, imperson kayak gitu ya. Ini saya mau jawab dulu yang tadi ya pertanyaan di awal. Berarti Sang Buddha itu bukannya Tuhan, betul sekali. Lalu kalau ada orang bersujud di bawah patung Buddha itu berarti menyembah. Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit ya. Jadi kawan-kawan, karena Sang Buddha berasal dari negara India, di mana negara India itu kalau memberikan penghormatan ada 3 cara. Satu dengan beranjali seperti ini, ya. Kedua dengan mengitari orang yang dihormati sebanyak 3 kali, ya. Dan yang ketiga mencium kaki, ya mencium kaki gitu ya. Nah itu adalah cara tradisi orang India menghormat gitu ya. Ya mungkin kalau kita di Jawa, orang Jawa ada sungkeman loh. Sungkeman ya mencium kaki orang tuanya atau pahanya ya, pahanya gitu ya meminta restu. Itu kan bukan menyembah orang tua. Itu dia sedang menghormat. Menghormat orang tua dengan memakai tradisi Jawa. Kalau kita di Buddhis pakai tradisi India. Jadi gitu. Jadi kalau kawan-kawan melihat ada orang Buddha datang ke wihara, lihat patung Buddha langsung seperti orang bersujud. Seperti orang bersujud. Kelihatannya ya, tapi sesungguhnya dia bukan sedang menyembah patung, tapi sedang menghormati ya yang dihormati. Kami juga orang Buddha melakukan demikian kepada objek-objek yang tepat. Enggak semua kita melakukan hal itu ya, kalau yang nggak tepat ngapain, kita nggak ngerti apa-apa ngapain kita menghormat ya. Dalam Manggala Sutta kan Sang Buddha mengatakan menghormat kepada yang patut atau layak dihormati gitu ya. Nah yang kedua nih, yang kedua yang ini
yaitu ada umat Buddha yang melakukan seperti berdoa atau bersembahyang di bawah altar dewa-dewi ya, macam-macam tuh ya, dewa-dewi yang Tionghoa ada ya, yang dari Persinya Thailand juga ada ya. Nah, lagi-lagi menurut Buddhis, sesungguhnya mereka bukan sedang menyembah, tapi sedang melakukan penghormatan. Nah, jadi dewa-dewi itu menurut tradisi Tionghoa ya, bukan Buddhis nih, bukannya. Tionghoa ya, itu dianggap seperti leluhur. Nah, seperti kawan-kawan. Kan kawan-kawan punya ayah, punya ibu, kakek, nenek. Lihat fotonya di jalanan, apa yang kalian lakukan? Apakah lihat foto mamah kamu yang udah meninggal, foto papa kamu yang udah meninggal, tahu-tahu ketemu di jalanan, ada foto papa saya nih. Terus kawan-kawan apain? Apakah kawan-kawan injek-injek? Enggak dong. Kita pungut ya kan, kita letakkan di tempat yang terhormat. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi ada juga loh orang yang meminta-minta di depan patung, baik patung Buddha maupun patung dewa. Ya ada juga sih. Ya tapi kan itu urusan orang. Tapi menurut ajaran Buddha tidak pernah diajarkan seperti itu ya kawan-kawan. Baik, selanjutnya ya. Efeknya, karena Tuhannya agama Buddha atau ketuhanannya agama Buddha itu bukan seperti orang, bukan makhluk ya, yaitu sebagai tujuan hidup yang berarti terbebas dari penderitaan, maka kalau kita berdoa umat Buddha, kalimatnya semoga. Semoga kamu berbahagia. Semoga. Ya, semoga kamu eh, lekas sembuh. Semoga kamu terbebas dari penderitaan. Ya, tidak pernah meminta. Ya, misalnya yang tadi yang saya katakan. Semoga, bukan semoga, sorry, itu kalau itu yang atas. Sang Buddha gitu ya, mama saya sakit, tolong sembuhin. Nah, itu namanya meminta ya. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena umat Buddha diajarkan adanya ajaran tentang proses hukum karma atau hukum karma ya. Jadi menurut agama Buddha ya kawan-kawan, apa yang kamu lakukan, itulah yang terjadi dengan diri kamu. Kamu bahagia akibat dari perbuatan baik. Kamu menderita akibat dari perbuatan jahat. Nah, seperti itu. Oh, jadi kalau kayak gitu, kalau saya bahagia bukan hadiah dari Tuhan ya. Menurut agama Buddha bukan. Itu adalah hasil buah karma baik yang berbuah di kehidupan yang sekarang. Kalau kamu mendapat penderitaan, bukan hasil dari apa ya, hukuman Tuhan ya, tidak. Kan menurut agama Buddha Tuhannya bukan personal, ya bukan makhluk seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kamu menderita, apakah kamu dikutuk oleh makhluk-makhluk rendah seperti iblis? Oh, nggak ada hubungannya sama iblis. Iblis sendiri berhubungan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi itu kembali kepada hukum karma. Seperti itu. Nah, demikian kawan-kawan apa yang bisa saya jelaskan sedikit banyaknya mengenai Tuhan dalam agama Buddha yang jarang kita sebut seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkat kekuatan karma baik yang dilakukan, Anda dan keluarga memperoleh kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kawan-kawan.